Pesan pertama adalah kita menderita karena ingin mengendalikan yang di luar kendali. Langsung dicontohkan dengan hari ini, apa yang saya ingin kendalikan ternyata akan menderita. Kita akan selalu menderita karena ingin mengendalikan yang di luar kendali kita. Apa contohnya? Contohnya adalah satu, saya tidak bohong juga, bahwasanya saya juga ingin ada orang atau kawan-kawan yang di Twitter yang mereply saya juga datang ke live streaming saya. Nah, saya menderita gara-gara ternyata yang datang tidak memenuhi ekspektasi, kan itu ya. Itu salah satu adalah penderitaannya. Nah, mungkin kawan-kawan juga sama menderita gara-gara ingin segera mendapatkan jodoh, ingin segera mendapatkan bisnis atau pundi-pundi uang, ingin segera orang-orang nonton kamu, ingin segera subscribernya banyak dan sebagainya. Itu adalah hal-hal yang di luar kendalimu, dan kita lebih sering menderita gara-gara ingin mengendalikan yang di luar kendali itu. Maka cara terbaik untuk tidak menderita itu adalah setidaknya mengurangi penderitaan adalah menyadari bahwasanya apa hal yang berada di dalam kendali dan apa hal yang tidak bisa dikendalikan. Nah, apa saja hal yang bisa dikendalikan? Itu adalah pikiranmu, ucapanmu, sikapmu, pikiranmu, sikapmu, balik lagi tuh. Hal-hal yang ada di dirimu sendiri gitu, pikiranmu, hal-hal yang hari ini luar biasa gitu. Untuk hari ini ingin segera dapat jawaban invoice dari panitia CF biar bisa tenang. Nah, itu tuh hal yang di luar kendali. Dan kita akan menjadi, aduh, pencet. Kita akan menderita karena kita itu saking menunggu-nunggunya invoice dari panitia CF gitu. Dan betul karena ingin tenang kan. Karena sekarang tidak tenang karena ingin segera mengendalikan situasi ketenangan itu, Om Bunga. Itu juga dari salah satu contoh. Nah, maka dari itu jika kita memang sudah tahu hal-hal di luar kendali itu adalah benar-benar yang di luar kendali, maka diupayakan kita itu sedikitnya bisa mengurangi penderitaan itu. Keinginan untuk berubah, keinginan untuk mengendalikan hal yang di luar kendali. Contohnya apa? Contohnya ingin sekali komunitas ini itu tidak lagi menjadi komunitas yang dicap sebagai kriminal, atau komunitas yang dicap sebagai komunitas yang sensual, komunitas yang seksual dan sebagainya gitu. Hasrat ingin mengendalikan itu justru membuatmu menderita. Karena pada akhirnya itu adalah hal yang di luar kendalimu. Tapi bukan berarti itu tidak bisa diapa-apakan. Karena poinnya adalah bukan masalah itunya yang penting, tapi caramu meresponnya. Nah, cara responnya adalah yang pertama itu kalau itu mustahil. Bunga sampai udah mustahil. Nah, karena Bunga itu sudah oke menerima bahwasanya itu karena itu mustahil gitu kan. Berarti itu hal yang di luar kendali. Karena memang begitulah adanya. Apalagi orang lain tuh hal yang di luar kendali kita. Yang dikendali kita tuh cuma sedikit gitu, pikiranmu, ucapanmu, sikapmu, mentalitasmu, caramu berbicara dan sebagainya. Itu adalah hal yang di dalam kendali. Hal yang di luar kendali itu lebih banyak. Cuaca, keuangan, bencana, omongan orang lain, perilaku orang lain terhadapmu, terhadap komunitas, apapun itu adalah hal yang di luar kendali gitu. Maka kita tuh selalu menderita gara-gara ingin mengendalikan yang di luar kendali, kan itu. Tapi jalan tengahnya adalah setelah kita tahu hal yang bisa dikendalikan dan yang tidak bisa dikendalikan, poin selanjutnya adalah mari kita upayakan yang bisa diupayakan. Apa poin yang bisa diupayakan? Satu, upayakanlah diri sendiri agar berlaku tidak seperti mereka yang melakukan gitu. Gitu ya. Malam Prof. Weh, Adwin HTI, selamat datang. Terima kasih sudah gabung. Wah, suatu kehormatan sampai join ke sini ceramah malam hari ini. Terima kasih Bung HTI. Terima kasih. Saya akan lanjutkan khotbah saya. Ingin mengendalikan yang di luar kendali itu sangat-sangat menderita, kawan-kawan. Sangat-sangat melelahkan. Maka dari itu, ketika kita sudah tahu hal yang bisa dikendalikan yang tidak bisa dikendalikan, mari kita upayakan hal yang bisa diupayakan. Contoh, mengupayakan diri agar menerima
komunitas mereka itu seperti itu. Hal-hal yang di luar dirimu tuh seperti itu gitu. Jadi jemaah dulu. Siap, siap. Siap. Min, thank you Min. Nah, jadi benar-benar hal yang di luar kendali itu memang sulit dikendalikan. Terima dulu itu dulu. Terima fakta bahwasanya kamu itu memiliki kendali yang minim, yang kecil gitu. Itu satu dulu. Yang kedua adalah ketika memang hal yang di luar kendali itu sangat chaos dan sebagainya ya. Nah, kita lihat bagaimana kita bisa berkontribusi mengupayakan hal itu. Mari kita lihat ketika misalkan komunitas di lapangan, ormas ke pemerintah dan sebagainya, apapun itu, ketika memang emang itu di luar kendali, tapi apa yang bisa dikendalikan gitu. Oh, ternyata saya akan berkontribusi membantu misalkan ya teman-teman yang lain untuk tidak menjadikan mereka tuh lebih panik misalkan. Itu satu. Yang kedua, saya ingin mengupayakan membantu di lapangan itu bisa lebih tenang sedikitnya, membantu kawan-kawan saya yang memang capek mendengarkan berita-berita itu misalkan. Atau menjadi teman suportifnya para penyintas atau korban misalkan. Dan mencoba mencegah dengan cara mengingatkan kepada para komunitas bahwasanya ini tuh tidak baik dan sebagainya dengan argumen-argumennya gitu. Nah, justru dengan itu ya, dengan hal itu yang bisa dikendalikan karena sikapmu, caramu menyampaikan, caramu bertindak itu di dalam kendali. Hal yang di luar kendali itu adalah komunitas ini begini, di luar kendali begini, apalagi yang lebih besar lagi gitu kan, pemerintahnya begini, komunitasnya apapun itu. Yang kecilnya misalkan orang tuamu, temanmu, pacarmu, suamimu, istrimu, waifumu, husbandomu gitu. Itu adalah di luar kendalimu. Tapi kita bisa upayakan hal yang bisa diupayakan. Gitu. Hal yang bisa diupayakan adalah kita menyikapi mereka gitu. Makanya bukan masalahnya yang penting, tapi caramu meresponnya. Tapi ketika ingin sekali mengendalikan yang di luar kendali, kita menderita. Maka sadarilah bahwasanya kamu berkontribusi sesuai dengan kemampuanmu gitu. Bantu misalkan bantu keuangan, bantu dengan kontra narasi, bantu dengan support sistem mental, support mental, atau support finansial, hal lain sebagainya gitu. Jadi memang ya kurang lebih begitu ya. Jadi kurang lebih tadi semoga kawan-kawan tadi sudah dicontohkan sampai muter-muter sebagainya. Intinya adalah kita menderita karena ingin mengendalikan yang di luar kendali. Ya, semoga dapat dipahami. Nah, nyeruput dulu. Ini baru pesan pertama.